selawat serta salam tetap limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Mas Agung tadi nyebut mbah, saya jadi gimana gitu. Riwayatnya mbah itu sebenarnya ada dua, Mas Ervin. Karena saudara saya itu Solikin, itu kebetulan istrinya itu statusnya putu gitu. Jadi istrinya Solikin itu di mana-mana nyeluknya mbah-mbah gitu. Akhirnya Solikin juga gitu, kemana-mana nyeluknya mbah Ari gitu. Seperti itu. Dan yang kedua, sangke suwine dadi kader Muhammadiyah, sangke suwine akhirnya celuk mbah juga. Sebenarnya enggak ya. Karena saya dengan Mas Ervin ini dulu PKTM-nya bersama-sama waktu di Banyuwangi. Dan dulu masternya itu kalau nggak salah ya Mas Ainul Rafiq yang di PDM itu sama Mas Maksun ya. Nah, ini yang saya ingat mbahnya, akhirnya mbahnya melekat di saya sampai sekarang. Iya seperti itu. Dan Mas Rudi ini saya juga kenal mulai SMP, saya SMP. Mas Rudinya sudah di pondok pada waktu pulang. Wah, saya salut dengan Mas Rudi. Gaya bicaranya itu berapi-api, makanya Mas Rudi ini patut untuk jadikan contoh untuk berorasi. Kalau diajak demo pasti menyenangkan. Gitu. Jadi saya ini pengagum rahasianya Mas Rudi, Mas. Cuma jenengan nggak tahu aja gitu. Saya dulu waktu di Curug mengamati dengan Mas Sutris dulu, ya. Itu sekilas sembah seperti itu. Dan ceritanya jadi ketua TMC ini juga mendadak sekali. Gara-gara Mas Blawong ini sebenarnya, Mas Hambali. Wes Mas Ahmad pokoknya gawe grup pokoknya, ayo wes ketemuan wes seperti itu. Nah terus sopo anggota nih? Wes pokoknya kumpul dhisik, pokoknya enek wes pokoknya seperti itu. Berawal dari pokoknya. Lah terus sopo sing dibahas? Ayo wes yang tegalanku, Kates Mas. Pepaya California pada waktu itu. Berbarengan dengan pertemuan pemuda Muhammadiyah di rumahnya Mas Wahid seperti itu. Jadi sejarah itu ya berulang kemudian digaduk-gaduk ini alhamdulillah sampai sekarang sudah punya kaos ya seperti itu ceritanya. Ya ini Mas Agung ini urung-urung di list pesan kaosnya ukuran berapa seperti itu. Saya kaget juga karena memang kesibukan saya sangat luar biasa, tidak sepenuhnya mencurahkan di TMC karena memang di TMC ini saya yakin SDM-nya sangat mumpuni sekali Pak ya. Seperti itu. Dan sehari-hari saya kerja di Dinas Pertanian Kabupaten Banyuwangi, jadi penyuluh Pak, jadi penyuluh biasa, penyuluh pertanian. Saya nggak mau diangkat jadi pimpinan, saya nggak mau diangkat jadi koordinator, saya nggak mau diangkat jadi Menteri Tani, cukup penyuluh pertanian saja, situ aja wis. Jadi prajurit itu enak Pak, gak katek mikir, pekerjaannya konsentrasi penuh ngopeni petani seperti itu. Di samping saya juga berprofesi sebagai penyuluh, keseharian saya mulai subuh tangi mangan telo karo ngombe teh budal yang sawah Pak. Kalau nggak percaya ini Pak, kapalan tangan kula. Kalau tiap salaman kok kasar men Mas, bukannya sama nyekel pulpen, iya nyekel pulpen karo nyekel dorane pacul setiap hari ya seperti itu. Pulang setengah 4 ganti kelambi, makan sore langsung ke sawah lagi seperti itu. Ya sehari-hari seperti itu. Jangan hanya berteori saja, praktek iya. Saya juga praktek Pak. Gitu. Kemudian, nah ini kan terkait dengan kesenangan ya. Kesenangan bertani itu apa? Kalau saya terus terang itu tani sayuran Pak. Ya. Komoditi saya itu ada cabai, enggak luas kok, hanya sak wolon lah. Sawolon bau, sewolon apa sewolon bau ya Pak ya, 1/8. Nah ini konsep saya itu tumpang sari ya. Di situ ada jambu kristal ada, kemudian ada bentul itu yang Tales Pratama 2 yang berlian itu ada, kemudian sebentar lagi Waluh itu ada, nggak banyak yang kalau kebanyakan itu juga nggak bagus ya, kerapatan itu harus diatur ya, diatur sedemikian rupa agar menghasilkan semuanya. Syukur bagi itu cukup dimakan, alhamdulillahnya bisa dijual. Nah itu untuk menutupi kebutuhan yang lain.
Nah, kadang-kadang segoro ya acat Pak, apalagi dompet kita Pak ya. Enggak 100% Soekarno-Hatta itu berjejer rapi di dompet. Nah, kadang-kadang Patimura berjuang juga. Coba lihat dompetnya panjenengan semua. Nah, seperti itu. Nah, jadi gajinya untuk ini, kemudian di sawah untuk ini, kemudian nyambi juga di PPS juga, seperti itu ya. Ini ya, kerja otak iya, kerja otot itu juga iya. Cuma sama-sama keluarnya. Biasanya kalau kerja otot itu yang keluar itu keringatnya, Pak. Kalau kerja otak yang keluar itu yang cepat apanya, Pak? Ubannya, Pak. Iya betul itu. Saya merasakan betul pernah ya. Iya. Nah, setiap hari kita kerja otak, kita refresh dengan kerja otot juga pagi dan sore seperti itu. Kalau malam ya biasa membina anak-anak pemuda ya seperti itu. Akhirnya agak leren belas. Tadi pagi mau berangkat nang Tito ya. Kok kerja kapan waktunya kanggo liburan sama begitu diperintah sama anak. Ya mudah-mudahan kita hanya berdoa mudah-mudahan Allah menjaga keluarga kita ya. Yang ada di sini semuanya. Kemudian terkait dengan apa keluhan pertanian dan sebagainya, secara teori insya Allah saya siap memberikan solusi termasuk yang di Mas Sutris kemarin. Kita berikan apa Pak? Nutrisi tambahan berupa organik cair ya untuk tanaman bisa, kemudian untuk peternakan bisa, untuk perikanan juga bisa, dan kendalanya kemarin ada cacing Pak. Nah, jadi cacing itu biasanya terkait dengan kebersihan mungkin ya. Kalau suplemen yang saya berikan itu terkait dengan penambahan berat badan dan kesehatan ternak seperti itu. Insya Allah di rumah masih ada. Kalau ingin istilahnya ya minta lah gitu. Enggak apa-apa, gratis. Gratis Pak, insya Allah gratis dari kami. Dan untuk nutrisi tanaman insya Allah ya bisa ke kantor juga bisa, ke rumah juga bisa, monggo. Syaratnya ya harus telepon dulu. Syaratnya enggak pakai uang Pak. Syaratnya telepon dulu karena memang ya sibuknya luar biasa. Kalau jenengan nanti ke Banyuwangi ya mampir. Kalau kantor saya itu ada di utaranya Puskesmas Menculuk, pas itu kantor baru. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Curing. Itu di Curing hampir 9 tahun, Pak. Jadi 16 tahun saya jadi penyuluh itu 9 tahunnya di Kecamatan Curing. Sisanya di Ecer, Pak. Di Tegal Sari itu 4 tahun, di Sarongan itu 1 tahun, di Kaligung sama Kandangan itu 1 tahun. Ya total kurang lebih ya 16 tahunan lah. Seperti itu. Jadi saya kira itu ya dari kami, tidak perlu panjang lebar. Kalau panjang lebarnya itu nanti mirip lomba pidato. Jadi nanti kita perbanyak diskusi. Jadi jangan banyak teori, perbanyaklah praktek. Intinya seperti itu. Dan kemarin sore saya dari Sengonjuru langsung ngeprit sama Mas Sutris, ambil ternak ayam ya. Mereview kembali, dulu saya mulai dari kecil ya ngarit iya, punya ternak ayam juga iya, bapak saya itu juga petani, mbah saya itu juga petani. Cerita kembali kepada mbah ya, soalnya dari Kopi Hanum cerita mbah, semua cerita mbah saya itu juga petani, lahir di Jogja, kemudian ada wangsit dari orang tua katanya bahwasanya kalau cari rezeki itu ke timur, kalau cari ilmu itu ke barat. Seperti itu. Tapi cocok lah ya. Nah, seperti itu. Nah, mbah saya itu sekolah Pak. Mbah saya itu yatim piatu di sekolah Nembai. Nah, sebelum merdeka. Tapi sekolahnya di Katolik. Nah, mau dibaptis kelulusan itu melarikan diri. Ya, melarikan diri sampai ke Banyuwangi. Ditawari mau jadi camat, ditawari jadi kepala pasar, ditawari semua pegawai itu yang duduk-duduk itu tidak mau. Lah kamu maunya jadi apa? Ijazahmu untuk apa? Saya hanya mau jadi petani. Lah nyapa jadi petani? Uripku pengen ayam gak patek mikir. Seperti itu. Lah nurun pada saya pada waktu kelas 6 kelulusan satu persatu sampai itu kelas 1 sampai kelas 6 pada waktu ya. Saya sekolah di MI Muhammadiyah Gembolo. Gak mikir tenang. Enggak gini. Jumlah muridnya 20 orang ya, 20 anak. Satu-satu suruh maju, cita-citamu pengen jadi apa? Cuma hanya satu yang aneh.
semua pengen jadi polisi, pengen jadi dokter, saya ingin jadi insinyur pertanian. Alhamdulillah kewujud jadi sarjana pertanian dan praktek di pertanian juga. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Itu profil ketua kita ya, sangat luar biasa. Kalem tapi praktek tok, Pak. Kan ya, Siti ngomongnya tapi praktek terus. Monggo teman-teman yang mau bertanya sebelum